Jadi modusnya berdasarkan hasil penelusuran saya gini. Ada istilahnya itu ada mafia hibah, terus ada brokernya dana hibah, terusan ada yang menjadi koordinator dana hibah di lapangan. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan kami di program Obrolan Santai Jurnal 3 Channel. Kali ini kita akan membahas tentang persoalan dana hibah yang ada di Jawa Timur. Benar atau tidak dana hibah itu dikorupsi atau memang sudah sampai pada sasaran yang dituju? Kali ini kami mengundang salah seorang tamu kami. Beliau adalah Ahmad An-Nur. Beliau ini melaporkan kasus dugaan adanya korupsi dana hibah di Jawa Timur. Menariknya adalah beliau ini melaporkan kasus dugaan dana hibah tidak melalui kendaraan apapun. Beliau mewakili dirinya sendiri, personal, atau mewakili masyarakat Jawa Timur. Mas Ahmad An-Nur, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita pengen tahu nih Mas. Siap. Mas Ahmad An-Nur ini kan melaporkan ke KPK mengenai dugaan korupsi dana hibah di Jawa Timur. Iya. Ini Anda melaporkannya bener nih, perseorangan? Iya. Atau mewakili lembaga atau apa? Enggak. Jadi saya pada 2 Desember tahun 2021 kemarin, masih bulan yang lalu, itu pergi ke Jakarta dalam rangka melaporkan dugaan korupsi dana hibah yang ada di Jawa Timur, seperti itu. Jadi ya ini atas nama perorangan dan atas nama saya pribadi, saya memberanikan diri berangkat ke Jakarta, ya juga dengan dana-dana sendiri. Ya kita melaporkan itu dugaan korupsi dana hibah di Provinsi Jawa Timur yang jumlahnya sangat fantastis seperti itu. Berapa fantastis itu? Pada tahun 2000 berdasarkan hasil ini kajian saya, pada tahun 2019 lalu itu ada dana hibah sebesar 2,9 triliun. Terus pada tahun 2020 yang lalu ini ada 1,6 triliun. Seperti itu. Ini dana hibah ini habis tanpa SPJ seperti itu. Tidak ada SPJ sama sekali. Iya, tidak menyetorkan SPJ seperti itu. Nah, ketika tidak ada SPJ ini kan ada dua kemungkinan, antara dikerjakan dan tidak dikerjakan seperti itu. Anda tahu dari mana ada SPJ dan nggak ada SPJ? Ya, saya sudah sejak lama sebenarnya itu selalu mendapatkan salinan LHP BPK dari BPK Perwakilan Jawa Timur. Ya. Itu setiap tahun mulai dari tahun 2016 kalau tidak salah dulu saya itu. Saya lihat ini di Jawa Timur ternyata cukup fantastis seperti itu. Pada tahun 2019 ya tadi itu 2,9 terusan tahun 2020 itu 1,6 itu kan lumayan ya. Iya. Bukan. Anda dapat dana dari LH? Laporan hasil pemeriksaan. BPKRI. BPKRI. Anda dapat dari mana? Langsung atau saya? Atau saya lain? Enggak, saya langsung. Saya melalui bersurat saya minta langsung ke BPK RI Perwakilan Jawa Timur. Ya, dikasih. Anda bersurat atas nama siapa? Atas nama perorangan saya. Boleh ya dikasih ya? Bisa. Berarti semua warga negara bisa melakukan itu? Bisa. Sebagaimana amanah Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 itu kan setiap informasi yang bersifat publik itu wajib dipublikasikan. Apalagi saya sebagai warga negara yang juga punya peluang yang sama dan punya kesempatan yang sama dan punya hak yang sama untuk meminta informasi, dan LHP ini bersifat publik seperti itu. Artinya itu barang publik. Oke. Kenapa Anda menyoroti masalah dana hibah bukan yang lain? Kan mestinya di LHP-nya BPKRI itu kan nggak hanya masalah dana hibah kan, dan lain-lain kan mesti banyak. Banyak. Kenapa Anda lebih fokus ke masalah dana hibah?
Karena ini saya lihat dari 2 tahun terakhir sebenarnya. Dari 2 tahun terakhir ini kok sangat banyak gitu temuannya. Ya, artinya itu yang lebih banyak amburadulnya dibandingkan dengan anggaran-anggaran yang lain. Sekalipun ini ya tidak menutup kemungkinan dana-dana yang lain ini juga amburadul seperti itu. Tapi saya lebih banyak melihat fokus ke dana hibahnya, karena yang sangat menonjol, ternyata langsung fantastis bunyinya 2,9 triliun, 1,6 triliun, ya, sedangkan lainnya itu hanya cuman ada yang 600 juta, ada yang 400 juta, bahkan yang ada hanya yang 100 juta. Di laporan itu yang Anda baca itu 2, sekian triliun tadi dan 1, sekian triliun tadi, itu tanpa SPD disebutkan di sana? Iya, disebutkan di sana. Wow. Jadi tahun 2019 itu dana hibah pada tahun 2019 itu per 2020 kemarin itu masih belum ada pertanggungjawaban sebesar 2,9 triliun itu. Dan yang 2020 yang 1,6 triliun itu per Maret atau Mei kalau tidak salah itu ya tidak ada SPJ sebesar 1,6 triliun seperti itu. Anda sudah memverifikasi dengan fakta di lapangan nggak atau temuan-temuan itu? Nah, terkait dengan temuan-temuan ini dari dari LHP itu saya mencoba menelusuri beberapa kasus seperti ini, beberapa kasus yang kemudian itu menjadi temuan juga di BPK, itu saya telusuri ke lapangan seperti itu. Artinya saya tahu benar, ini yang dikerjakan, ini yang tidak dikerjakan, meskipun tidak keseluruhan seperti itu. Artinya hanya sampel-sampel saja, dan itu yang dijadikan pintu masuk saya kemarin itu melaporkan ke KPK seperti itu. Berarti Anda terjun ke beberapa spot ya, ke beberapa titik di mana aja? Kalau di Lamongan itu saya hampir 2 bulan itu turunnya di sana. Berapa kecamatan ya? Berapa kecamatan? Saya ambil sampel itu ada 12 kecamatan. Terus satunya lagi di? Juga ada di Madura. Di mana aja Madura itu? Di Madura itu ada di Sumenep nih. Ya. Ya. Terus ada di daerah saya. Daerah saya sendiri, terusan ada di daerah Bangkalan. Oh, 2 kabupaten di Madura. Ada di Bangkalan, terus juga ada di Pamekasan. Oh, ini 3 kabupaten ya, sampel dari Madura ya, plus Lamongan. Iya. Oke, itu Anda datang ke 4 wilayah itu berdasarkan LHP-nya BPKRI. Iya, betul. Di situ disebutkan daerah-daerahnya memang. Iya. Memang disebut daerah-daerahnya. Iya, kalau kayak yang di Lamongan itu ya memang sampai ke desa-desanya itu disebutkan. Dan itu Anda datangi langsung ke lokasi. Iya. Anda cocokkan langsung. Saya datangi ke orangnya, saya wawancarai juga, saya rekam, udah. Dan ternyata? Ya benar adanya seperti itu. Sesuai dengan laporan. Iya. Oke. Sesuai dengan apa yang jadi temuan BPK seperti itu. Anda tadi bilang untuk di Lamongan saja Anda menghabiskan waktu 2 bulan. Oke, 2 bulan. Ini kok ada asap ini. Ini perlu ini dikira kemenyan nanti. Kasih ini aja. Kata ke bawah saja. Sorry, saya ulang lagi. Ini tadi Anda bilang Anda membutuhkan waktu kurang lebih 2 bulan untuk mencari bukti ya? Ya, investigasi di bawah. Investigasi di bawah. Di bawah selama 2 bulan di Lamongan. Kok nekat Anda? Tujuan Anda apa sih? Kok sampai menghabiskan waktu 2 bulan itu? Ya, kalau ditanyakan tujuannya, ya saya istilahnya itu kan pemerintah punya kewajiban dan punya tanggung jawab untuk menyalurkan dan mengelola uang negara, sedangkan masyarakat itu punya wewenang dan keharusan untuk ikut berpartisipasi, mengawasi atau mengawal keuangan negara seperti itu. Sorry, saya potong dulu. Anda ini kan tidak mewakili siapapun. Iya. Oke kan? Anda tidak mewakili siapapun. Tapi Anda begitu effortnya begitu kuat banget untuk membongkar dugaan penyelewengan dana hibah lah, boleh dibilang begitu. Ini kepentingan Anda apa? Kalau ditanya kepentingan saya ya satu, hanya ada perbaikan seperti itu, perbaikan terkait dengan tata kelola keuangan di khususnya ya di Provinsi Jawa Timur.
Apalagi yang sekarang yang saya laporkan ini terkait dengan dana hibah, tentu yang saya harapkan itu kepentingan saya adalah ada perbaikan terkait dengan tata kelola keuangan dana hibah ini. Karena 2 tahun terakhir berdasarkan hasil analisa saya itu ya amburadul seperti itu. Dari 2 tahun terakhir ini? Iya, 2 tahun terakhir ini. Dari tahun 2019 dan tahun 2020. Dan data itu juga yang Anda laporkan ke KPK? Iya. Dan yang untuk 2021 ini kan masih anggaran berjalan seperti itu. Oke, ketika Anda temukan bukti-bukti di lapangan, itu jumlah dugaan penyelewengannya yang Anda sebutkan tadi, itu cocok nggak dengan laporan? Nilainya, nilai nominalnya? Kemarin itu ya sebenarnya yang saya bawa laporkan ke KPK itu hanya beberapa sampel saja. Artinya tidak keseluruhan dari 2,9 triliun ini karena keterbatasan saya, apalagi atas nama pribadi, keterbatasan saya untuk mencari menelusuri data-data di lapangan. Tapi yang pasti misalkan seperti yang terjadi di Lamongan ini benar-benar real seperti itu. Madura juga? Hah? Iya. Jadi di semua spot atau daerah yang Anda datangi rata-rata real. Rata-rata real? Iya, benar. Mereka dapat penyaluran dari mana sih? Jadi modusnya berdasarkan hasil penelusuran saya gini. Ada istilahnya itu ada mafia hibah, terus ada brokernya dana hibah, terusan ada yang menjadi koordinator dana hibah di lapangan wilayah. Kalau mafianya ini ada di lingkaran Pemprov, baik di Indrapura maupun di Indrapura maupun di kantor gubernur Gerahadi. Terusan sedangkan ini brokernya ini orang tangan kedua setelah Pemprov ini, dan yang tim di bawah ini itu tim teknis yang kemudian ini masuk ke masyarakat seperti itu. Anda dapat menyatakan seperti ini tadi, ada fakta, ada datanya? Itu hasil investigasi saya. Karena saya investigasinya itu gini. Ya, investigasi siapa? Masyarakat penerima. Artinya saya itu langsung mendatangi penerima, ini sampean dapatnya dari siapa, terus yang jumlahnya berapa, terus yang diterima oleh sampean itu berapa, sampai ke segitu. Bukan, yang saya maksud adalah bagaimana Anda bisa menyimpulkan ada hierarki tadi, yang Anda sebutkan hierarki tadi itu. Ada apa hierarki dari Anda bilang tadi kan ada mafia, ada broker, kemudian ada macam itu dapat dari mana? Keterangan-keterangan yang kemudian ini saya simpulkan dari berbagai macam keterangan ini. Nih, karena mohon maaf kalau misalkan yang di Madura itu terkait dengan fee project, terusan kalau yang di kalau yang di Lamongan itu terkait dengan istilahnya itu pembodohan terhadap penerima. Artinya penerima itu hanya terima jadi, sedangkan keuntungan dan sebagainya itu diambil oleh para mafia dan broker-broker ini gitu. Oke. Anda bisa lanjutkan modusnya seperti apa tadi? Kalau di Madura itu modusnya lebih banyak kepada fee project, seperti itu. Fee project. Iya, fee project. Seperti apa contohnya? Misalkan ada anggaran itu sebesar 200 juta. Oke. Nah, itu harus masuk ke oknum mafia ini. Itu ada yang 20% minimal, terusan ada yang sampai 25%. Nah, nanti dari ini dilempar lagi, dijual lagi ke pihak lain. Dijual bahasanya? Iya, dijual memang. Jadi keuntungan lagi itu 35%. Yang mafia ini dapat 20% minimal, terusan yang ini brokernya ini bisa dapat 15% dari itu. Terus yang ketiga? Terus yang paling bawah ini yang kemudian jadi koordinator lapangan ini biasanya itu ya dapat hasil dari pekerjaan itu. Misalkan dapat 5% atau 10%. Itu baru koordinator ya? Kemudian objeknya siapa? Objeknya? Nah, ini yang kemudian masyarakat hanya dijadikan sapi perah. Artinya masyarakat itu tuh hanya dijadikan tempat pencucian dana hibah. Sedangkan keuntungan-keuntungan itu ditarik oleh para mafia broker sama broker ini. Sedangkan penerima itu hanya dijadikan alat seperti itu. Dalam prakteknya mereka nggak dapat apa-apa? Ya nggak dapat apa-apa, cuman dapat programnya. Kalau misalkan ada pelengsengan, terusan ada pengerjaan aspalan, ya hanya dapat itu saja seperti itu. Paling ngefull itu hanya dikasih 1 juta.
ada yang hanya dikasih 700. Itu pengakuan dari penerima. Dan Anda ada bukti pengakuan itu? Rekamannya juga ada saya. Oke. Dan itu wilayah yang dilaporkan. Ini di Madura, yang saya laporkan ke KPK. Yang Anda sebut tadi itu sampai ada dikasih 1 juta, dikasih 750, itu termasuk wilayah yang tidak ada SPJ-nya? Yang ada SPJ-nya itu enggak? Itu ya termasuk bagian dari itu lah. Yang tidak ada SPJ-nya? Termasuk dari bagian itu. Oke. Itu Madura ya. Wilayah lain gimana kalau di Lamongan? Anda kan bilang ada 2 wilayah ini. Lamongan sama. Kalau di wilayah Lamongan ini beda lagi. Modusnya gini. Kalau di Lamongan ini ada satu program atau pekerjaan itu masyarakat itu hanya dipinjam KTP-nya. Oke. Setelah itu ada tim lapangan yang membuatkan proposal. Seperti itu terkait dengan program apa dan lain sebagainya, itu tergantung dari tim lapangannya. Terus setelah itu penerima setelah melakukan pencairan ini ditarik lagi sama oknum-oknum ini dengan dalih ini harus dikontraktualkan. Dengan dalih ini harus kontraktualkan dengan dengan perusahaan seperti itu. Akhirnya ya disetor semua seperti itu. Akhirnya disetor semua dan tinggal beres saja, selesai seperti itu. Terus masyarakatnya dapat apa? Ya cuma dapat itu bantu. Enggak, dia dapat bantuan berapa realnya? Realnya ada yang anggarannya itu sampai ada yang 300 juta, ada yang 600 juta. Itu mereka ya disetorkan semua. Kalau kalau yang di Lamongan itu gini. Setelah pencairan, memasuki waktu pencairan, itu penerima dijemput sama tim lapangan ini. Dijemput ke rumahnya, dibawa ke Bank Jatim. Nah, setelah dibawa ke Bank Jatim, ini uangnya langsung disuruh masukkan ke mobil. Ada mobil tertentu khusus untuk menaruh uang itu. Bisa diulangi? Kasih contoh si A. Si A ini dijemput. Misalkan si A penerima dana hibah. Nah, ini sama koordinatornya itu dijemput. Ayo sekarang waktunya pencairan. Dibawalah ke Bank Jatim. Karena si A ini sudah ditransfer duitnya. Karena atas nama si A. Nah, setelah keluar dari Bank Jatim, uang itu disuruh masukkan ke dalam mobil. Sudah disiapkan mobil seperti itu. Jadi per kecamatan itu satu kecamatan itu ada berapa orang, ya udah itu kolektif seperti itu. Satu orang berapa orang? Berapa nilainya? Ya, beda-beda. Ada yang hanya 200 juta, ada yang 300 juta, ada yang 600 juta. Satu orang? Untuk bantuan apa itu? Kemarin itu kalau yang di Lamongan itu kalau di Lamongan ini penerangan. Kok bisa per orang dapat 300 juta? Kelompok. Dia mewakili. Iya, mewakili. Kan atas nama. Atas nama. Dia masuk dibawa ke mobil, ngambil, kemudian dimasukin mobil. Itu ngapain setelah itu? Ya, setelah itu uangnya ini disuruh masukkan ke dalam mobil. Ada mobil khusus untuk uang ini. Sedangkan orangnya ini ada mobil khusus juga seperti itu. Nah, setelah itu dikasih uang bensin, disuruh pulang seperti berapa dong bensinnya? Ada pengakuan nggak berapa? Ada yang 1 juta, ada yang 1.500.000, ada yang 1.500.000, ada yang ngaku 1.700.000. Terus proyek penerangannya? Nggak ada. Apanya? Ada yang terusan ada beberapa desa itu yang saya tidak menemukan seperti itu. Yang Anda bilang tadi setelah masuk mobil keluar cuman diberi 1 juta 700 gitu. Terus proyek penerangan yang atas nama jadi nanti ini koordinatornya yang ngerjain. Bukan dia, harusnya kan dia. Harusnya dia. Tapi dikerjakan oleh orang lain. Ya dengan modus-modus. Jadi dia cuma tinggal duduk manis saja menyaksikan proyek yang di jalan. Iya, benar. Jadi jalan bener nggak tadi proyek itu? Ada beberapa desa itu yang saya tidak bisa menemui. Artinya setelah saya tanya itu katanya ada di tengah laut dan lain sebagainya, sehingga saya tidak bisa. Tengah laut? Ya ini lampunya, karena kan berdekatan dengan laut ini. Sehingga saya tidak bisa memastikan apakah ini benar dikerjakan atau tidak seperti itu, karena saya tidak menemukan bukti fisik. Tapi ada sejauh ini ada yang menemukan sudah dikerjakan atau tidak? Apanya?
Ada yang dikerjakan, tapi ada yang juga tidak sesuai dengan spesifikasi seperti itu. Tidak sesuai dengan spesifikasi. Artinya harganya, misalkan harga lampu ini hanya berdasarkan keterangan ahli itu hanya 13 juta dan perbandingan dengan harga-harga perusahaan lain. Nah, ini setelah saya lihat berdasarkan ini sampai 40 juta. Jadi makamnya itu berapa? 40 juta cuman dikurangi 13 juta. Kan luar biasa, itu dikalikan dengan 246 penerima. Lumayan. Jadi ketemunya kemarin itu sekitar yang di Lamongan itu ketemunya sekitar 40,9 miliar dugaan korupsinya. Hanya untuk satu jenis pekerjaan. Iya, hanya untuk satu jenis pekerjaan atau program pekerjaan ini. Kan lumayan ini. Itu bentuknya hibah. Program dana hibah untuk penerangan jalan ini. Nggak lumayan lagi itu. Kalau 40 miliar nggak lumayan, Mas. 40,9 ya. Iya, nggak lumayan itu. Itu bukan lumayan. Itu luar biasa. Kalau benar lo ya, lo itu luar biasa. Ya, tapi nyatanya kan memang ini apa? Itu dana hibah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2000 ini, pada tahun 2020. Oke. Ada lagi modus lainnya yang Anda ketahui? Sejauh ini cuman itu saja modus-modusnya. Itu. Oke. Terus yang Anda lapor, sebentar, saya boleh lihat ini? Apa? Oh, ini. Nah, ini nggak main-main ini. Ini Mas Ahmad Anur ini warga Lamongan, ya. Dia melaporkan kasus dugaan penyelewengan dana hibah Jawa Timur langsung ke KPK, dan ini bukti laporannya. Ini nggak main-main ini, ya. Dan ini bukan bukti palsu, ini bukti asli, dan ini surat langsung dari KPK sebagai tanda terima bahwa laporan diterima. Iya. Laporan diterima ke KPK. Yeah. Tanggal 2 Desember 2021. Ini bener. Dan beliau mewakili pribadi loh ya. Mas Anur ini mewakili pribadi. Oh ya Mas, di laporan ini Anda melaporkan siapa dong? Itu kan dana hibah ini kan tentu urusan anggaran ini kan dari Pemprov Jawa Timur. Terus yang Anda lapor siapa? Larinya ke sana. Sana itu siapa? Ya tetap larinya itu ke Pemprov seperti itu. Terkait dengan ini nanti siapa yang kena? Berarti bunyinya Anda adalah yang Anda laporkan pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi atau gubernur? Iya. Atau gubernur yang Anda laporkan? Ya, iya termasuk gubernur. Tapi di situ tertulis pemerintah provinsi Jawa Timur. Iya. Oke. Ya takut Anda? Ya apa yang perlu ditakutin? Enggak lah. Anda nggak takut ya? Ini kan proyek besar loh Mas. Kalau Anda kata benar loh ya, Anda kata ini benar. Ya benar memang. Ya sekalipun itu proyek besar, ya semoga saja selamat ya istilahnya, tidak ada apa. Tapi kalau urusan misalkan kayak ancaman dan sebagainya itu saya sudah dari dulu yang merasakan intimidasi, bahkan sempat juga itu baku hantam dengan salah seorang itu urusan ya sama-sama seperti ini, urusan anggaran seperti ini. Tapi bagi saya itu bukan lantas menyurutkan semangat saya untuk terus melakukan pengawasan terhadap Anda mulai kapan sih melakukan kegiatan model seperti ini? Dari tahun 2016 saya. Oke. Tapi waktu itu masih di daerah. Baru tahun 2019 kemarin itu saya 2019 agak ngakhir sih. Baru mulai pengen aktif lebih di atas lagi, artinya di provinsi Jawa Timur. Kalau dulu itu kan hanya tingkat daerah seperti itu. Jadi sekarang pengen lebih istilahnya pengen nyoba yang di atas lagi seperti itu. Anda punya target politik apa ini? Saya tidak punya kepentingan politik karena saya bukan orang politisi seperti itu. Saya juga bukan anggota Perpol. Ya kepentingan saya itu cuman perubahan saja ya. Supaya ada tata kelola yang lebih baik di Jawa Timur. Gitu. Ya sebagai orang yang ini punya istilahnya, masa saya punya pengetahuan terkait dengan bagaimana sistematika anggaran, terusan penggunaan anggaran yang ideal itu, lantas saya tidak bisa melakukan intervensi terhadap pemerintah. Ya saya sebagai masyarakat biasa
tentu ini adalah kewenangan saya dan hak saya untuk menyampaikan pendapat, terus untuk melakukan koreksi seperti itu. Kalau misalkan ada DPR terusan itu kan enak, fungsi controllingnya itu di di lingkaran-lingkaran Pemprov juga. Nah, saya sebagai warga biasa, sebagai masyarakat Indonesia juga ya punya hak juga untuk melakukan kontrol sosial seperti itu. Kalau pemerintah itu tidak ada kontrol sosial, maka ini istilahnya itu ya tidak akan ada perbaikan. Cenderung merasa aman dan cenderung ini tata kelola keuangannya itu lebih amburadul seperti itu. Nah, saya mau ada pertanyaan menarik ini. Kenapa Anda memilih KPK Jakarta? Ini kan lokus deliktinya kan di Jawa Timur nih. Ya. Iya kan? Iya. Kenapa harus memilih KPK di Jakarta, nggak ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur atau ke Polda Jatim? Kenapa? Kan sama aja sebenarnya. Saya melihat begini. Mohon maaf ya. Ya semoga saja nggak tersinggung ini para APH. Saya lihat dari APH saja itu tidak ada greget untuk ke sana. Artinya sepertinya ini juga sudah terkondisikan. Siapa yang ada greget? Ya dari baik kejaksaan maupun dari Polda. Baru ini kan, baru dugaan Anda bukan pribadi. Dugaan itu memang ini apa istilahnya kalau baru dugaan pribadi saja. Iya, dugaan pribadi. saya taruh ke sini nanti nggak digarap kan baru dugaan belum dilakukan toh. Ya semoga saja itu bisa membuktikan karena ada beberapa kasus yang saya taruh di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, terusan di Polda Jawa Timur, di Kejaksaan itu terkait dengan dana Covid, terusan di Polda itu terkait dengan dugaan korupsi dana hibah juga seperti itu. Kalau ini ditindaklanjuti berarti ya serius ini mengawal memberantas korupsi di Jawa Timur. Kalau ini tidak terbukti ya mohon maaf, saya ragukan itu sekalipun ini kejaksaan. Berarti harus ada tanda kutip juga sekalipun aparat penegak hukum seperti itu. Iya, berarti kan dengan kata lain apa yang tadi Anda sampaikan itu kan bisa jadi bahannya baru dugaan pribadi Anda. Ekspektasi saya sebenarnya cukup tinggi ke Polda dan ke Kejaksaan, bahwasanya ya Polda juga bisa memberantas mafia hibah ini atau dugaan-dugaan korupsi di Jawa Timur. Kenapa dicoba aja sekalian? Jadi bareng-bareng. Sudah ada yang masuk ke Polda. Masalah hal yang sama? Bukan, beda. Kalau yang sama itu kan tidak bisa. Artinya itu kalau satu laporan ditaruh di beberapa instansi itu kan tidak bisa. Jadi beberapa kasus itu saya taruh di Polda, terus kasus satunya itu ditaruh di Kejaksaan seperti itu. Sehingga ini istilahnya mencar seperti itu. Kalau saya limpahkan semua ke Polda, takutnya ini malah terbengkalai dan tidak di jalan di tempat gitu loh. Nah, sehingga saya memilih ini yang paling besar taruh ke ini aja. KPK. Oke. Apakah dengan Anda melaporkan ke KPK itu ekspektasi Anda kepada KPK juga tinggi? Kalau itu apakah ada semacam garansi atau jaminan bahwa ini akan ditindaklanjuti juga oleh KPK? Ya sebenarnya tidak ada garansi juga sih. Cuman kalau misalkan Kejaksaan Kejaksaan sudah dikasih laporan, terusan Polda dikasih laporan, KPK sudah dikasih laporan, ternyata ini tidak ada satupun yang kemudian ini dijerat, artinya sampai ke proses penegakan hukum, ya kita mau mengadukan lagi ke siapa? Yang KPK melempem, terusan Kejaksaan melempem, terus Polda misalkan melempem, ya berarti kan ada satu lagi komite yang baru dibentuk ini loh oleh Kapolri. Yang baru yang Novel Baswedan itu. Itu kan kenapa nggak dicoba itu? Kan masih bagian dari Polri itu. Tapi dia kan independen nantinya kerjanya. Kurang paham saya, kan saya masih baru terbentuk juga kalau urusan gitu. Ya barangkali nanti untuk tahun 2021 ini ada istilahnya itu kasus-kasus penyelewengan, ya pasti saya lempar ke sana juga seperti itu. Oke. Jadi Anda melakukan ini secara pribadi, perorangan, dan Anda tidak punya motif-motif tertentu ya di balik pelaporan. Tidak punya saya, karena saya bukan orang politisi.
Berarti kemudian Anda dari hasil investigasi Anda di lapangan, di beberapa tempat, sampai Anda menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk melakukan investigasi ini, kesimpulan Anda apa sih dana hibah ini sebenarnya? Kenapa ada dana hibah sih? Kalau kemudian, kalau Anda kata benar loh ya, seperti yang Anda tadi ceritakan, sesuai dengan laporan Anda berikan ke KPK, Anda kata itu benar terjadi di lapangan seperti itu, terus ngapain ada program dana hibah? Karena sebenarnya dana hibah ini kan istilahnya itu ya boleh ada, sekalipun tidak ada juga tidak apa-apa sih, seperti itu. Andai kata modelnya seperti model lain ya. No, bukan, maksudnya kalau seperti Anda bilang tadi itu andai kata benar loh ya, andai kata benar dan terbukti secara hukum benar, andai kata kan benar nggak usah ada dana hibah daripada ada beginian. Stop itu ya dengan menggunakan formulasi baru ya. Betul, andai kata itu benar kan begitu Mas. Nah, terus Anda ya kan. Nah, terus dari kesimpulan Anda, setelah Anda melakukan investigasi ini, Anda bisa mengambil kesimpulan sebenarnya untuk apa diadakan program dana hibah? Apa yang Anda tahu? Bagi saya begini, setelah saya mencoba untuk masuk lebih dalam terkait dengan dana hibah ini, ya kalau misalkan ini dana hibah ini habis ya, tidak ada ini, tentu ini akan banyak yang merasa keberatan, termasuk lingkaran-lingkaran gubernur sendiri, gubernur sendiri, terusan legislatif juga seperti itu. Karena itu dari sana legislatif itu bisa hidup seperti itu. Dari proyek-proyek dana hibah ini bisa hidup. Dan gubernur dia itu bisa ya bisa balas jasa terhadap para pendukung-pendukungnya ya dari dana hibah seperti itu. Karena diakui atau tidak, ini peta politik waktu pilkada ini juga mempengaruhi terhadap dana hibah, banyaknya transfer dana hibah dari Provinsi Jawa Timur ke daerah-daerah lain seperti itu. Jadi dana hibah ini tidak mungkin istilahnya berhenti, karena gubernur punya kepentingan balas jasa dan untuk yang akan datang, sedangkan legislatif untuk bertahan hidup dan untuk mencalonkan lagi seperti itu. Kok Anda bisa punya pemikiran seperti itu? Ya karena yang saya lihat kesimpulan kan katanya tanya kesimpulan. Kesimpulan. Oh iya, kesimpulan yang saya tanyakan kan Anda kesimpulannya apa dari hasil investigasi itu? Terus Anda menyatakan pernyataan seperti ini. Kok bisa Anda punya pemikiran seperti itu gitu maksudnya? Ya karena pada akhirnya Anda memiliki fakta itu? Ya karena pada akhirnya gini, dana hibah yang keluar dari legislatif ini hanya menjadi bancakan legislatifnya, terusan dana hibah yang keluar dari gubernur ini hanya menjadi bancakan oknum gubernurnya seperti pemprovnya, oknum gubernurnya lah, orang-orangnya gubernur seperti itu. Sehingga kalau misalkan kita mau membandingkan, mau mengkomparasikan ya antara tingkat kemiskinan antara daerah dengan jumlah dana hibah yang selalu digelontorkan dari tahun ke tahun ini, ya kayak tetap jomplang seperti itu. Artinya tidak akan seimbang seperti itu. Banyaknya ada dana hibah ini kan sebenarnya termasuk untuk mengatasi kemiskinan dan lain sebagainya, tapi ya bisa kita coba lihat ya, persentase kemiskinan kita di daerah itu seperti apa ini. Dana hibah luar biasa banyaknya seperti itu, tinggi, semakin tinggi dari tahun ke tahun itu semakin tinggi. Apa yang semakin tinggi? Bantuannya? Pada sekarang ini kalau tidak salah tahun 2022 ini ada di angka tahun berapa? 2022 ini berdasarkan hasil ini, berdasarkan saya lihat di ini dokumen perencanaannya itu ada di angka lumayan fantastis seperti itu. Berapa? Ada berapa ya? Bentar, tak buka ya. Silakan. Nggak salah ini. Iya, daripada saya salah. Saya jemur rokok dulu ya. Iya, siap. Intinya itu kalau hasil pembacaan saya itu hampir 11% dari pendapatan daerah. Ini sudah saya lihat sebenarnya ini. Oh ya, untuk jajaran-jajaran institusi yang tadi diduga atau disebutkan oleh Mas Anur, apabila Anda memiliki keberatan untuk menyanggah ini, monggo Anda, para pihak-pihak yang merasa keberatan, mungkin kami mewadahi Anda untuk memberikan
klarifikasi untuk perimbangan informasi supaya bukan menjadikan apa yang disampaikan oleh narasumber kami pada hari ini adalah sebuah kebenaran mutlak, karena tidak ada kebenaran mutlak. Kebenaran mutlak hanya milik Tuhan. Monggo, silakan kalau ada yang kepingin ini, maksudnya nggak apa-apa kan? Iya, iya. Ada para pihak tadi yang Anda sebutkan, misalnya kepingin memberikan klarifikasi atau bantahan, nggak sah-sah saja kan? Saya sangat bersyukur kalau misalkan ada yang istilahnya itu ada yang sampai melakukan pembantahan dan sebagainya, berarti kan kita kemudian ini adu data seperti ini data saya seperti itu. Gitu ya. Ya udah. Jadi kami memberikan kesempatan itu kepada para pihak yang tadi disebutkan, ya siapa tahu dengan ini semuanya menjadi jelas, semuanya menjadi terang, supaya tidak ada dusta di antara kita. Kan begitu. Benar. Kalau misalkan ini apa yang saya sampaikan diragukan, terusan ini istilahnya itu kayak ada bantahan, ya yuk kita buka datanya. Seperti itu. Okay. Saya sudah siap ini. Termasuk termasuk rekaman-rekaman itu Anda serahkan ke KPK juga? Iya. Itu kan ada sebagian yang saya video, terusan ada yang saya rekam seperti itu. Nomor-nomor teleponnya itu sudah saya masukkan juga seperti itu. Oh gitu, jadi udah lengkap ya? Iya. Jadi kalau laporan ke KPK itu kan harus gitu. Jadi ini nanti kaitannya dengan siapa ini? Oke. Anda melaporkan tanggal 2 Desember. Ada tanggap sejauh ini Anda sudah dihubungin KPK belum? Belum. Sampai hari ini? Karena 1 bulan. Apanya? Artinya setelah 1 bulan nanti baru mau saya ada follow up lagi. Mau tak coba samperin ke kantornya sejauh mana ini Jakarta lagi dong. Sebenarnya saja, kalaupun enggak ya nanti saya. Tapi ya harus ke sana juga ini, karena harus menelusuri surat juga ini. Kan biasanya itu surat masuk ke bagian ini diterima siapa, terusan perkembangannya itu sudah sejauh mana, ini harus dikawal. Kalau enggak dikawal ini ya habis seperti itu. Nguap gitu. Andai kata ini andai kata aja nih, kita kan nggak tahu ini. Andai kata responnya lama atau bahkan nggak ada respon, apa langkah Anda? Ini kan andai kan di Jawa Timur ya, terusan tidak ada tindak lanjut, terusan cuman diam di jembatan. Tiap hari saya demo KPK, karena berhubungan ada di Jakarta, saya ya bisa apa juga seperti itu. Anda mau demo dengan siapa? Anda melakukan laporan perorangan. Masa Anda mau demo sendirian, bentangan demo tunggal kan bisa, gitu ya? Iya. Yang penting kan sekarang itu bukan jumlah masanya, tapi media yang bisa mempublikasikan seperti itu. Jadi Anda ini ya masih punya keinginan untuk mengawal kasus ini ya? Tetap akan saya kawal itu. Ya semoga saja ini KPK juga terbuka hatinya, terusan segera menelusuri, ya, juga yang masuk ke kejaksaan ini juga segera di ini juga. Kejaksaan apa itu, soal apa? Dana COVID. Anda juga yang laporin? Iya. Oke. Terusan yang ke Polda ini dana hibah juga ya. Anda juga melaporkan ke Polda ya, apa? Atas nama perorangan juga dana hibah. Dana hibah yang? Dana hibah. Ini di Madura, tapi tidak bisa, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan. Artinya beda lagi ya. Tapi tetap Anda laporkan. Saya laporkan. Sudah Anda laporkan ke Polda juga? Iya, sudah masuk. Sudah diproses malah. Tapi tidak tahu prosesnya sejauh mana sih. Oke. Jadi Anda sudah kemana-mana ini ya? Ya kan. Melapor ya? Kan uang negara ini kan uang Jawa Timur kan cukup banyak seperti itu. Nah, kalau cuma saya saja yang melakukan pengawalan itu kan istilahnya itu gimana ya? Ya Anda bakalan menyentuh lebih banyak lagi ya. Saya berharap ini banyak kemudian ya aktivis-aktivis baik yang melalui organisasi atau perorangan juga ikut mengawal ya. Karena dengan semakin banyaknya kita melakukan advokasi terusan pengawasan ini juga bisa minimalisir adanya korupsi di Jawa Timur seperti itu. Oke Mas Ainur. Jadi semoga perjuangan Anda untuk dengan cita-cita Anda untuk melihat tata kelola di Jawa Timur lebih baik, semoga menjadi kenyataan. Amin. Dan sekali lagi kepada pihak-pihak yang tadi kami disebutkan oleh narasumber kami Mas Anur, apabila ada yang keberatan atau ingin memberikan klarifikasi atau bantahan, kami memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk
para pihak-pihak tersebut. Bahkan Mas Anur juga tidak keberatan, ya kan? Sangat terbuka ya. Sangat terbuka dengan hal itu, dan ini adalah forum yang sangat baik sekali untuk kita saling sama-sama berdiskusi untuk mencari kebenaran, untuk mencari kejelasan supaya semuanya menjadi baik. Oke Mas Ya, Anur, Mas, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Semoga sukses Amin, dan amin, tetap amin. istiqomah di jalan yang Anda yakini. Amin. Siap Bu. istiqomah. Iya. Dan terima kasih juga, ya, semoga ini menjadi pencerahan juga. Amin. Untuk Terima masyarakat kasih yang- sama-sama. Baik pemirsa, terima kasih. Sampai di sini dulu diskusi kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.